kalau dulu Amerika bilang begini, Soviet bilang jangan. Jadi selalu ada perimbangan kan. Itulah sebabnya selama perang dingin hampir-hampir tidak ada perang yang dahsyat. Halo Sobat Idam, terima kasih sudah hadir kembali dalam bincang-bincang dialog identitas Unhas. Kali ini saya sudah berada dengan Prof. Hamid Awaluddin. Beliau adalah dosen dari Hukum Internasional Universitas Hasanuddin. Beliau juga adalah praktisi dari diplomasi Indonesia selama ini dalam sejarah Indonesia. Dan kali ini kita akan membincangkan salah satu isu serius yang tengah dihadapi oleh dunia saat ini, yakni masalah konflik Israel dan Palestina dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Ya, jadi mungkin bisa langsung saja saya ke Prof. Kalau melihat selama 8 bulan terakhir ini, bagaimana Anda melihat terkait dengan konflik Israel dan Palestina ini, Prof? Gini ya, konflik ini kan konflik paling lama di dunia ini dalam sejarah peradaban manusia itu adalah konflik Arab-Israel. Itu sudah lama sekali. Karena itu menyangkut masalah tanah, menyangkut masalah wilayah. Dan karena ini menyangkut masalah wilayah, berarti itu menyangkut masalah martabat dan harga diri. Nah, yang membedakan konflik bersenjata kali ini, Palestina seorang diri menghadapi Israel plus menghadapi Amerika, ya kan? Dulu Palestina dibantu misalnya perang tahun 67. Yang berperang itu adalah Mesir, Yordania dan Syria melawan Israel. Kemudian Amerika berpihak kepada Israel, Uni Soviet berpihak kepada Mesir dan Syria. Lalu tahun 73 perang Yom Kippur namanya. Lagi-lagi yang berperang itu adalah Mesir, kemudian Syria, plus Libya. Yordania sudah tidak ikut. Nah, sekarang yang berperang ini Hamas seperti Palestina kan. Tidak ada negara lain yang ikut membantu. Sama dengan 2 perang sebelumnya. Dan ironinya perang terjadi ini pada saat Uni Soviet atau Rusia tidak berdaya secara militer membantu. Karena apa? Karena dia berhadapan dengan perangnya sendiri, yakni Ukraina. Jadi perang sekarang ini perang langsung antara Palestina atau kayak lebih khusus lagi namanya Hamas melawan Israel. Ya, jadi memang Hamas, kelompok Hamas ini adalah seorang diri melawan Israel. Nah, ironinya Palestina sekarang itu terpecah antara Al-Fatah dan Hamas. Tidak menyatu. Nah, untung sekarang ini hasil pertemuan Beijing mereka dipersatukan oleh Cina. Tanggal 13 Juli lalu saya dan Pak Yusuf Kalla bertemu dengan pemimpin tertingginya Hamas, yaitu Ismail Haniyeh di Doha. Dia minta juga kita, Pak Yusuf Kalla secara pribadi, bagaimana menjembatani antara Hamas dan Al-Fatah. Itu. Jadi memang sedikit pola perangnya berubah. Ya, pola perangnya berubah. Nah, khusus perang Hamas, ada kan pertanyaan ini. Kenapa serangan itu terjadi 7 Oktober 2023? Ya, kalau menurut saya itu dalam rangka memperingati serangan terhadap Israel pada tahun 73 karena persis 50 tahun itu. 73 perang Yom Kippur, 2023 perang Gaza Israel. Persis 50 tahun itu. Jadi bukan tanpa maksud itu kenapa 7 Oktober 2023. Itu peringatan 50 tahun ya. Mesir, Syria dan Libya menggempur Israel dalam perang Yom Kippur. Dan waktu itu perlawanan terhadap Israel sengit dan menang tahun 73 itu. Ya. Nah, perang kontemporer sekarang itu bukan lagi perang antar 2 kekuatan. Pembantaian yang terjadi. Karena
Israel dengan segala keperkasaan militernya menghantam Hamas, tapi yang kena dampak adalah penduduk sipil. Nah, Anda tahu dari segi hukum humaniter, kalau ada perang, maka yang harus pertama tidak boleh disentuh itu adalah penduduk sipil. Unarmed men. Baru di breakdown. Anak-anak, orang tua yang lemah, wanita, ya. Kemudian objek-objek non-military target. Ini kan sekarang masjid, gereja pun ada gereja di situ berusia 1000 tahun sudah dihancurkan oleh Israel. Dan semua itu adalah benda-benda yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dalam perang itu. Secara hukum ada yang mengatakan perang Hamas dengan Israel ini perang apa? Internasional atau bukan? Ya. Nah, ingin saya katakan bahwa ini bukan perang internasional. Karena Hamas itu bukan negara. Ya. Kalau begitu Konvensi Jenewa tidak berlaku. Karena itu adalah konvensi internasional yang mengatur perang antar negara, kan tidak sepenuhnya benar. Karena ada protokol 2 yang mengatur perang non internasional. Disitulah ya antara lain diatur mengenai perlindungan warga sipil. Ya. Nah, itu konteks yuridisnya. Sekarang kita kembali ke konteks hak asasi manusia. Di sana pembantaian dengan 2 kategori. Ya. Kategori pertama adalah kategori kejahatan kemanusiaan. Di mana kejahatan kemanusiaannya? Menutup jalan makanan dan obat masuk. Artinya dia ingin musnahkan ini, kelompok ini. Kedua kategorinya adalah kejahatan perang. Ya. Jadi pertama kejahatan kemanusiaan, kedua kejahatan perang. Apa itu kejahatan perang? Itu tadi. Membunuh orang tak berdosa. Ya, wanita dan sebagainya. Nah, dalam perspektif ini ICC benar. Ya, International Criminal Court benar melayangkan surat penangkapan terhadap Netanyahu sebagai pelaku kejahatan perang dan pelaku genosida. Genosida maksud saya ini. Karena genosida itu secara definisi adalah pembunuhan secara sistematis terhadap ini. Motif pembunuhannya adalah membunuh, mencederai, melukai orang atau kelompok orang berdasarkan agama, ras, dan etnis. Iya jelas. Etnis Arab. Ya. Ras Arab, etnis Palestina. Kan dia mau musnahkan itu kan. Netanyahu mengatakan kita tidak berhenti sampai mereka musnah. Oh, itu namanya ethnic cleansing. Jelas-jelas itu adalah genosida. Dan itu masuk dalam kategori yurisdiksinya Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional. Nah, tentu kamu mengatakan, Pak, itu kan hanya bisa kalau ditandatangani itu. Oh, apa? Statuta Roma kan? Israel kan tidak tanda tangan, bukan pihak. Tapi ingat, Palestina adalah pihak yang mengakui jurisdiksi mahkamah itu. Nah, di dalam Statuta Roma dikatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional melindungi semua orang yang mengakui jurisdiksinya. Sama perbandingannya Ukraina dengan Rusia. Rusia boleh mengatakan, loh saya kan bukan pihak. Tapi ingat, Ukraina adalah pihak. Di dalam Statuta Roma dikatakan, sebuah kejahatan terjadi di wilayah negara penandatangan, maka jurisdiksi itu berlaku di situ. Jadi, tidak ada keraguan bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat dengan kategori genosida dan kejahatan perang. Ya, kejahatan kemanusiaan. Tapi Anda mungkin, Bapak mungkin sudah melihat bahwa
yang memulai perang pada 7 Oktober itu kan Ya. Hamas. Jadi Israel seolah-olah Israel kemudian membenarkan serangannya. Setuju. Israel mengatakan self defense, Ya, pembelaan diri. Tapi dalam hukum internasional self defense itu ya kategorinya adalah 4. Kalau serangan itu membabi buta, overwhelming, kemudian harus instan, baru Anda bisa menggunakan dalil self defense. Ini kan bukan lagi instan. Sudah 8 bulan kan. Dan balasan Hamas tidak setimpal dengan apa yang terjadi sekarang. Dalam prinsip hukum perang selalu ada dikatakan proportionality. Proporsional. 40.000 orang sudah meninggal sekarang. Sejak Israel itu mengepung. Nah, kalau kita urut ke belakang, apa yang dilakukan Hamas sebenarnya itu adalah menuntut haknya kan? Wilayahnya yang direbut oleh Israel. Ingat, pada April atau Mei tanggal 14, Israel secara sepihak mengumumkan kemerdekaannya kan? Dan sejak itu 76% wilayah Palestina diambil sampai sekarang. Itu yang membuat mereka marah. Dan kalau barangmu direbut orang, dirampok secara sepihak, kan tidak ada istilah bahwa Anda memulai atau tidak. Ya kan? Ada nggak? Kan tidak ada toh. Nah, ini yang terjadi sekarang. Jadi motifnya adalah menuntut keadilan, menuntut haknya. Ya, karena berbagai perundingan internasional dilakukan, Israel sama sekali tidak menaatinya. Tuh. Ya. Mungkin Bapak juga sudah memperhatikan berita selama ini pada bulan Februari kan ICJ sudah menjatuhkan keputusan kepada Israel, tapi sejauh ini yang kita lihat itu hukum internasional yang dijatuhkan itu seolah mengalami impunitas gitu Pak. Ya, impunitasnya itu karena keberpihakan Amerika. Amerika memiliki hak veto di PBB. Jadi resolusi apapun selama merugikan Israel dan selama Amerika ada itu susah sekali. Ya. Nah, disinilah kelihatan sekali bahwa memang tidak ada ikhtiar serius dari Amerika. Meskipun ada 2 orang Amerika, Presiden Amerika, yang mengambil inisiatif untuk ini. Pertama Jimmy Carter dalam perundingan Camp David tahun 79. Yang kedua Clinton dalam perjanjian Oslo 93. Tapi kebijakan luar negeri Amerika tetap saja pro-Israel. Jadi memang agak susah. Ya. Jadi perdamaian atas kedua pihak ini tidak bisa terjadi tanpa adanya restu dari Amerika. Yes, Amerika kuncinya. Nah, di saat yang berbarengan, kekuatan dahsyat yang bisa mengimbangi Amerika lagi surut, yakni Rusia kan, dilanda masalah ekonomi, kemudian dilanda perang dengan Ukraina. Satu-satunya harapan yang bisa mengimbangi ini Cina. Nah, itulah sebabnya Cina memanggil Hamas dan Al-Fatah kan untuk bersatu. Tapi seberapa besar kontribusi Cina kira-kira dalam? Ya besar, karena dia sekarang powerful ya. Dan ingat, Cina itu punya ambisi mengambil alih peran superpower ini dalam percaturan politik internasional. Karena kekuatan ekonominya dahsyat sekali. Ya. Kita lihat juga kalau dari segi negosiasi antara Israel dan Hamas juga ini masih terus berlanjut putaran negosiasi, tapi belum ada tanda-tanda untuk begini. Tadi malam saya berhubungan dengan orang Hamas. Dalam perjalanan pulang ini dari Amerika, Netanyahu akan mampir ke Doha, dan di situ akan menjadi batu uji apakah Israel mau duduk berunding atau tidak. Ya, selama ini kan kucing-kucingan Israel ini. Kedua, akan menjadi batu uji ke depan, apakah kesepakatan Beijing dilaksanakan oleh faksi Al-Fatah yang dipimpin Mahmud Abbas. Salah satu kesepakatannya itu kedua belah pihak itu melakukan rekonsiliasi dengan cara mewujudkan pemerintahan bersama. Selama ini kan pemerintahan dilakukan oleh kelompok Fatah, toh? Meskipun pada tahun 2007 Hamas yang terpilih, yakni Ismail Haniyeh.
Nah, kita lihat 2 atau 3 minggu ke depan. Apakah betul-betul Fatah mau rekonsiliasi dengan Hamas? Terkait rekonsiliasi ini Pak, kalau dilihat pada konflik 2014 gitu Pak, ada upaya rekonsiliasi juga antara Hamas dan Fatah, dan itu mengundang ketidaksetujuan dari Israel, dan itu kemudian memang Israel itu sebenarnya senang kalau mereka tidak akur, ya, antara Fatah dengan Hamas. Israel senang, berarti kekuatannya berkurang kan? Nah, dengan korban yang begitu banyak dan Mahmud Abbas dikritik kiri kanan, saya kira akan ada upaya dari pihak Al-Fatah untuk rekonsiliasi. Karena Mahmud Abbas ini sudah 19 tahun berkuasa tanpa ada pemilu. Terakhir kan pemilu itu 2006 kalau saya nggak salah, yang dimenangkan oleh Hamas. Jadi Mahmud Abbas memang juga menikmati ini. Karena kalau rekonsiliasi berarti ada kesepakatan untuk menyelenggarakan pemilu kan. Nah, itu. Jadi masing-masing punya kepentingan. Kita tidak tahu nanti arahnya kemana ini. Kita lihatlah adegan drama berikutnya. Jadi selain Cina, siapa kira-kira negara yang paling berpotensi untuk menjadi mediator? Nah, tadi malam saya mengatakan, karena sebenarnya mengambil inisiatif bertemu kami itu adalah Hamas. Saya bertemu pimpinan salah satu menterinya Hamas itu sekitar 5 minggu lalu. Pertemuan saya di Malaysia. Lalu ditindaklanjuti pertemuan antara saya dan Pak JK bersama pemimpin tertingginya Hamas itu 13 Juli kemarin. Itu sudah di Doha. Ya. Mereka secara eksplisit minta Pak Yusuf Kalla dengan timnya untuk memediasi. Dan sebenarnya kalau kita lihat pada tahun 2023 bulan Juli itu saya dan Pak JK sudah siap berangkat ke Israel. Mau bertemu dengan Mahmud Abbas sekalian Benyamin Netanyahu. Tapi waktu itu Mahmud Abbas tiba-tiba tidak bisa karena dia harus ke Mesir. Ya tertunda lah itu sampai ada gempuran Hamas tanggal 7 Oktober. Ya. Jadi kita itu sebenarnya mengupayakan terus. Kenapa mereka pilih kita? Karena mereka anggap kita ini adalah negara dengan populasi Muslim terbesar. Yang kedua, kredibilitas Pak Yusuf Kalla. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya dengan status jabatan. Yang ada kaitannya adalah kapasitas individunya Pak Yusuf Kalla. Dan saya selalu mendampingi. Dalam banyak hal, saya diminta untuk berunding. Seperti misalnya sekarang, perundingan Thailand Selatan. Saya aktif, bolak-balik. Ini tanggal 30 saya mulai lagi perundingan di Kuala Lumpur tentang Thailand Selatan. Ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, Prof, Netanyahu itu masih kekeh sekali untuk memutuskan Hamas di Gaza. Ya, begini. Ada kemungkinan Indonesia untuk masuk di situ. Ya, kemungkinan itu selalu ada ya. Kemungkinan itu selalu ada. Kenapa Benyamin Netanyahu kekeh? Karena inilah yang dijadikan alasan untuk memenangkan pemilu berikutnya. Seolah-olah dia pahlawan melawan Palestina dan ingin membebaskan 132 tawanan yang masih disekap oleh Hamas. Itu yang makanya dia harus menunjukkan bahwa dia tidak mundur sedikit pun. Karena dia mau dipilih lagi nanti dalam pemilu beberapa bulan ke depan. Jadi ada juga menyangkut masalah ambisi ya. Itu. Jadi artinya kemungkinan upaya mediasi sejauh ini tidak akan tercapai sampai Netanyahu. Begitu cara berpikir banyak orang. Ya. Begitu cara berpikir. Tapi apa yang bisa ditawarkan Indonesia kalau bisa menjadi? Pertama, hentikan kontak senjata dulu, kemudian buka itu jalur secara bebas masuk ke Gaza, sehingga bantuan kemanusiaan lancar. Di sana kan orang sudah makan tumbuh-tumbuhan, ya. Ratusan mobil truk membawa makanan dan obat tidak bisa masuk.
diseleksi. Alat operasi saja itu sekarang kalau pakai metal tidak boleh masuk. Karena petugas Israel merasa ini adalah bahan untuk merakit bom. Tak bisa. Di saat yang berbarengan, jumlah orang yang luka dan sakit sekarang 110.000 orang. Ya. Dan rumah sakit nyaris lumpuh total, termasuk rumah sakit Indonesia di Gaza. Nah, dengan kondisi begini apa kira-kira? Bagaimana perspektif kamu melihat nyawa manusia di sana? Tidak ada. Makan apa adanya. Obat tidak ada. Rumah sakit diterjang. Jadi betul-betul ini adalah malapetaka kemanusiaan yang terjadi. Nah, kalau kita dikasih kesempatan, maka persyaratan pertama kita buka Gaza dari Rafah, Mesir masuk, sehingga obat dan makanan minuman bisa disalurkan. Obat, makanan, dan minuman banyak sekarang. Semua dunia turut membantu. Tapi terhenti di perbatasan. Tidak boleh masuk. Karena pemimpin Hamas kau boleh tangkap sekarang, muncul generasi baru. Ya kan? Pendiri Hamas, Syekh Yasin sudah lama meninggal. Tapi ternyata muncul yang baru kan. Karena ini sifatnya adalah ideologis. Yakni hak saya kamu ambil. Sampai kapan turun-temurun kan itu hak. Itu yang terjadi. Terakhir Prof, bagaimana harapan Prof untuk kedepannya soal terkait konflik ini dan juga konflik di berbagai belahan dunia lainnya? Ya, jadi kalau kita lihat akibat tidak adanya sistem bipolar, dua kekuatan mengimbangi dunia ini, maka memang terasa perdamaian itu susah sekali. Karena didikte oleh satu kekuatan besar, yakni Amerika. Sejak Soviet runtuh, polarisasi kehidupan kita kan ini adalah unipolar kan, tergantung Amerika. Kalau dulu masih ada pesaing bernama Uni Soviet. Nah, di lain sisi Cina kekuatan ekonomi besar, tetapi belum masuk tahap pengimbang dari kekuatan militer. Itu. Jadi secara politik global ada juga disadvantage-nya, bipolar sistem runtuh dan muncul unipolar. Inilah kalau negara yang hegemonik power itu menginginkan sebuah negara begini, maka itu terjadi. Kalau dulu Amerika bilang begini, Soviet bilang jangan. Jadi selalu ada perimbangan kan. Itulah sebabnya selama perang dingin hampir-hampir tidak ada perang yang dahsyat. Ya. Kita lihatlah adegan berikutnya. Jadi harapannya Prof untuk perdamaian dunia. Ya, harapannya adalah satu, saya tidak banyak harapan kecuali bahwa penghentian dulu kontak senjata, ceasefire. Kita benahi itu Gaza dulu. Ya. Karena selama Gaza lantak begitu, bara dendam kemarahan itu ada. Dunia harus ikut membantu melakukan rehabilitasi dan pembangunan ulang itu Gaza. Supaya orang yang tertindis dan menderita dengan debu perang ini bisa berkurang. Kalau tidak, generasi baru muncul lagi menuntut dendam. Ya, itu harapan saya. Selesaikan dulu Gaza. Ya, yuk. Makasih Prof. Sudah ya? Sudah hadir dalam wawancara khusus dengan. Oke, jelaskan. Ya.